wasallam. Yang saya hormati Dr. Haji Mulyawan S. Nugraha, MAG, MPD, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Langsung saja, kami dari kelompok 3 di sini akan membahas tentang tinjauan filsafat pendidikan Islam terhadap kurikulum. Pak Tep, itunya bisa di-screen, bisa di-share. Pak Tep. Hostnya belum dialihkan ini. Belum dijadikan co-host. Dilanjut saja ya. Langsung saja ke rumusan masalahnya. Di sini kami akan membahas tentang pengertian filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, tentang pengertian kurikulum. Yang ketiga, karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Yang keempat, asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Yang kelima, isi kurikulum pendidikan Islam. Dan yang terakhir, yaitu tentang analisis pandangan filsafat terhadap kurikulum. Langsung ke pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang artinya cinta akan kearifan. Adapun pengertian filsafat menurut Aristoteles, filsafat adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran. Slide PowerPoint-nya ditampilkan. Jangan begitu. Tampilkan slide-nya. Sok multiple tah, udah ditampilkan, sok tinggal tampilkan. Enable editingnya diklik gitu, enable editingnya diklik. Dilanjut ke pengertian Pak Asep. Diperbesar, layarnya diperbesar. Ya. Untuk selanjutnya yaitu pengertian pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam yaitu ilmu pengetahuan yang mengkaji secara menyeluruh dan mendalam kandungan makna dan nilai-nilai Al-Quran dan hadis guna merumuskan konsep dasar pembimbingan peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu Korea atau penghubung. Nah, kurikulum adalah a plan for learning yang disiapkan dan direncanakan oleh para ahli pendidikan untuk pelajaran peserta didik baik berlangsung di lingkungan informal, formal maupun non-formal untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Nah, itu sekilas tentang pengertian kurikulum. Untuk selanjutnya yaitu tentang karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu
pencerminan nilai-nilai Islami yang dihasilkan dari pemikiran kefilsafatan dan terminavestasi dalam seluruh aktivitas dan kegiatan pendidikan dalam prakteknya. Yang kedua yaitu kurikulum pendidikan Islam memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan prinsip-prinsip yang telah diletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Atep. Silahkan Pak Atep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi ini adalah tentang karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Menurut Aris Syabani, bahwasanya kurikulum pendidikan Islam memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama adalah menonjolkan tujuan agama dan akhlak. Artinya segala yang diajarkan, yang diamalkan dalam lingkungan agama itu harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua, meluasnya perhatian dan menyeluruhnya kandungan kurikulum yang memperhatikan kandungannya terhadap segi intelektual, psikologis, kemudian sosial dan spiritual. Selanjutnya menaruh kepada perkembangan yang menyeluruh, kemudian saling melengkapi dan berimbang antara orang dan masyarakat. Selanjutnya memiliki bakat bagi perkara-perkara dalam rangka mempelajari dan melatih diri bagi dalam rangka untuk memiliki bakat tentang perkara-perkara dengan dalam rangka untuk mempelajari dan melatih diri. Selanjutnya adalah asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama ada asas agama. Asas ini bermakna bahwa kurikulum itu adalah pada akhirnya harus mengacu kepada sumber utama yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pada hakikatnya agama adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan dalam bermasyarakat. Agama merupakan peraturan-peraturan dan ketentuan yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya dan juga agama mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di dunia untuk menuju kehidupan kelak di akhirat. Kemudian asas yang kedua adalah asas falsafah. Nah, asas falsafah ini membawa konsekuensi bahwasanya rumusan kurikulum pendidikan Islam harus beranjak dari konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dasar filsafat ini memberikan arah dan tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis, sehingga susunan kurikulum pendidikan Islam harus mengandung suatu kebenaran, terutama dari sisi nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya. Kan udah dewasa, udah jadi sarjana, yang gituan. Kemudian asas ketiga adalah asas psikologi. Zaman udah canggih, teknologi udah hebat. Kurikulum pendidikan Islam harus dirancang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan anak didik. Kemudian tahap kematangan, bakat-bakat jasmani, intelektual, bahasa, emosi, jiwa. Itu tentunya harus berhubungan dengan aspek-aspek yang lainnya. Kemudian asas yang keempat adalah asas sosial. Nah, di sini dalam pembentukan kurikulum pendidikan Islam harus mengacu kepada arah realisasi ke individu dalam bermasyarakat. Artinya pola yang demikian ini berarti bahwa semua kecenderungan dan perubahan yang telah terjadi itu dalam perkembangannya manusia sebagai makhluk sosial harus mendapat tempat dalam kurikulum pendidikan Islam. Selanjutnya adalah isi kurikulum pendidikan Islam. Isi kurikulum pendidikan Islam itu pada dasarnya harus mengacu pada sosial budaya masyarakat dalam mensikapi perubahan yang terjadi setiap generasi. Resep minggu harap
Pada prinsipnya kurikulum pendidikan Islam itu selalu terikat dengan dasar-dasar dan tujuan filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Jadi beberapa isi atau materi kurikulum dapat saja dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi sifatnya tidak kaku, artinya harus mengikuti segala yang dibutuhkan zaman, tergantung apa yang dibutuhkan dalam zaman itu. Setidaknya di sini menurut Al-Ghazali dapat diklasifikasikan isi kurikulum itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok menurut kuantitas, di antaranya adalah ada ilmu fardu ain, kemudian ada ilmu fardu kifayah, kemudian kelompok menurut fungsinya. Nah, di sini ada beberapa bagian. Pertama adalah tentang ilmu tercela. Jadi di sini adalah ilmu yang tidak berguna untuk masalah dunia maupun akhirat. Yang kedua adalah ilmu terpuji, yaitu ilmu yang dapat mensucikan jiwa, menghindari hal-hal yang buruk, serta ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ilmu terpuji dalam batasan tertentu. Jadi dipelajari secara mendalam karena akan mendatangkan ateis. Jadi ilmu yang dipelajari secara mendalam, tetapi jangan terlalu istilahnya dipelajari secara mendalam, nanti dikhawatirkan akan istilahnya mendatangkan tadi ateis ya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok menurut sumbernya. Nah, di sini ada ilmu syariah. Yang kedua adalah ada ilmu akliyah. Ilmu syariah ini adalah ilmu-ilmu yang didapat dari wahyu Allah dan sabdanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada ilmu akliyah. Nah, di sini adalah ilmu yang berasal dari pikiran setelah mengadakan eksperimen ataupun akulturasi. Baik, selanjutnya analisis pandangan filsafat Islam terhadap kurikulum pendidikan Islam. Nah, sebagai cabang filsafat, maka kajian dalam bidang filsafat ini harus mencakup berbagai aspek yang juga menjadi karakteristik kajian filsafat pada umumnya, yaitu meliputi realitas dan wujud ataupun mungkin al-wujud. Oleh karena itu, filsafat pendidikan juga akan mengonsentrasikan kepada analisis berbagai kemungkinan langkah yang akan ditempuh oleh si peserta didik itu. Dengan demikian, filsafat pendidikan pun juga akan terkait dengan segala upaya yang benar-benar efektif dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yang tentunya diinginkan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga pendidikan Islam dapat kita simpulkan proses bimbingan secara sadar oleh guru terhadap peserta didik dalam rangka pengembangan diri, kemudian pembinaan potensi ataupun akhlak, baik itu dari segi jasmani, rohani, ataupun segi intelektual, untuk menuju terbentuknya pribadi yang soleh ataupun nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Mungkin itu saja sedikit paparan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya mungkin kita diskusikan terkait dengan materi filsafat pendidikan Islam, tinjauan dari aspek kurikulumnya. Saya kembalikan Edi Kusnadi ya. Terima kasih kepada Bapak Atep yang telah menyampaikan materinya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Atep, Ibu Sania boleh bertanya? Iya, boleh Ustaz. Boleh. Yang simpel saja sedikit karena saya ingin tahu banget.
apakah selama ini kurikulum yang diterapkan di Indonesia tercinta ini sudah sejalan dengan teori-teori filsafat pendidikan Islam yang kita pelajari? Kalau sudah, berapa kira-kira presentasinya saja, kira-kira saja ya. Apakah sudah sejalan dengan teori-teori filsafat pendidikan Islam atau belum gitu? Kurikulum yang diterapkan di Indonesia ini. Itu aja Ustaz, syukran. Terima kasih. Kemarin Silakan Bapak Atep, langsung dijawab. hampir 100. Langsung saja ya mungkin ya. Sepengetahuan dan apa namanya kurikulum yang apa namanya yang sejalan dengan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia, menurut saya Bukan untuk ini ya. sudah sedikit berjalan, terutama kalau kita lihat dalam undang-undang kaitannya dengan pendidikan Islam itu seperti Berani ngomong gitu. untuk kurikulum apa namanya kurikulum seperti untuk tingkat SMA misalkan itu ada jenjang aliyah, itu dikhususkan untuk apa namanya untuk peserta didik yang memang dikhususkan untuk mendapatkan setidaknya 90% ilmu agama. Dengan demikian pencapaian ataupun tujuan pendidikan Islam itu dapat terwujud. Ini sudah ada landasan-landasan yang mengatur tentang kurikulum kaitannya dengan kebutuhan mungkinnya kebutuhan di Indonesia saat ini ya, terutama dalam rangka pendidikan karakter. Bahkan di semua jenjang pendidikan itu juga, baik itu tingkat dasar ataupun menengah, kurikulum atau isi-isi materi yang disisipkan dalam materi pelajaran siswa, baik itu sekolah umum ataupun sekolah Islam, setidaknya ada kurikulum materi-materi yang berkenaan dengan akhlak, mungkin itu secara singkatnya. Jadi menurut saya sudah cukup ada atau sudah cukup diatur dalam undang-undang, kemudian aturan-aturan yang terkait dengan pendidikan Islam. Boleh mungkin yang lain kita diskusikan yang mau menambahkan. Itu surat sudah disebar ya? Belum. Bisa berikan contoh, Bagaimana? Ustaz? Bisa berikan contoh? Dari luar aja. Kira-kira contoh satu aja yang sesuai dengan teori. Yang saya tanya ini kan, kita belajar filsafat pendidikan Islam itu objek pengkajiannya manusia. Sebenarnya sudah kita pelajari bagaimana ontologinya, fisiologi dan epistemologi seorang manusia itu. Sehingga tujuan dari filsafat pendidikan Islam itu bagaimana memanusiakan manusia sesuai karakter yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya ini lebih ke afektif atau perilaku, attitude dan akhlak seseorang. Dan namun yang kita lihat ini yang dikeluhkan oleh guru-guru ya, seperti kita mungkin ya, seperti antum yang sebagai agen perubahan pendidikan di Indonesia ini, masih rusaknya moral-moral generasi bangsa ini. Nah, yang saya tanyakan, apakah memang sudah ada diterapkan teori-teori filsafat pendidikan Islam ini atau belum? Atau sudah ada tapi mungkin belum ada pengaruh atau hasil yang bisa kita lihat gitu. Nah, coba mungkin bisa dicontohkan satu saja. Apa contoh teori filsafat pendidikan yang diterapkan di Indonesia ini di kurikulum PAI lah gitu. Syukur. Terus duitnya kemana? Oh iya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz Watoni sampaikan, ajukan pertanyaan tadi sedikit ada ada sambungannya dengan jawaban yang saya sampaikan. Misalkan dalam kurikulum untuk di Kementerian Agama dan di sekolah umum pasti itu tentunya berbeda. Contoh saja misalkan dalam mungkin pelajaran di Tsanawiyah Aliyah itu kan PAI-nya ada bagian-bagian pelajaran khusus. Misalkan untuk akhlak itu kan ada akidah akhlak misalkan.
Jadi kalau aturan menurut saya sudah ada, cuman mungkin penerapan di lapangan belum maksimal apa yang diharapkan oleh Biasanya negara itu. nanti yang membawa saya Yang lain mungkin yang bisa menjawab lebih nggak pulang. sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ustadz Watoni, silakan. Menambahkan. Ada yang menambahkan? Terima kasih Pak Kosma. Pak Kosma mau menambahkan, boleh ya, Pak Kosma? Ya. Boleh saya coba sedikit menambahkan? Saya sedikit menambahkan. Oh ya, Bu Irma aja dulu. Silahkan Bu Irma. Cek. Kalau tadi pertanyaannya apakah kurikulum Berarti di Indonesia sudah sesuai dengan filsafat pendidikan Islam? oke. Kalau menurut saya secara Nggak keseluruhan tahapan mungkin ini aja, persentasenya apa masih yang kecil. aman biar gimana Yang saya tahu terus kurikulum di Indonesia itu masih ada dikotomi antara foto ya pelajaran umum dengan pelajaran pendidikan agama Islamnya, artinya tidak menyatu. Tapi ada sebagian sekolah yang sekolah sifatnya boarding, yang sekolah sifatnya terpadu, itu sudah mengembangkan kurikulumnya. Artinya kurikulumnya itu dikembangkan sendiri, tentunya dengan berlandaskan dengan landasan yang sudah ditentukan. Ada pengembangan kurikulumnya, di mana pada pengembangan kurikulum tersebut adanya keterpaduan antara pelajaran pendidikan agama Islam dengan yang umum. Seperti yang tadi disebutkan bahwa dalam filsafat pendidikan Islam itu kan berpikir secara mendalam untuk menemukan solusi terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan seluruh aspek pendidikan. Nah, untuk sekolah-sekolah yang sifatnya boarding, yang mengembangkan kurikulum, di mana di sana ada keterpaduan, baik pelajaran pendidikan agama Islam dipadukan dengan pelajaran yang umumnya, ataupun ada penambahan pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau secara umum, itu persentasenya masih kecil. Kalau tadi pertanyaannya apakah kurikulum di Indonesia itu sudah sesuai dengan filsafat pendidikan Islam, itu mungkin sebagai tambahan saja. Terima kasih atas tambahannya. Bagaimana Ustadz Watoni? Ya, jazakumullah khairan. Syukur atas jawabannya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada kelompok kedua. Silakan Ibu Lela. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ditampilkan PowerPoint-nya. Oh, ya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah tentang tinjauan filsafat pendidikan Islam terhadap alat-alat pendidikan dan evaluasi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya Allah ya rabbal alamin, dan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya. Lahir maupun batin. Amin. Selanjutnya di sini kami akan mencoba mempresentasikan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Saifullah. Padanya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen, yang kami muliakan, dan seluruh rekan-rekan. Kami akan mulai presentasi kami tentang tinjauan filsafat tentang alat media atau media pendidikan. Dimulai dengan abstrak bahwa filsafat pendidikan merupakan dasar tentang pendidikan yang bersumber pada ajaran Islam yang sesuai dengan fungsi pendidikan Islam, yaitu berarti mewujudkan fungsi diturunkannya Al-Quran kepada manusia yang menjadi peserta didik. Isi kandungan Al-Quran harus pasti relevan dengan tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu kesuksesan peserta didik dalam proses pembelajaran yang merupakan salah satu faktor yang sangat dominan. Kaitannya dengan usaha untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam pembelajaran. Alat dan media pendidikan atau pengajaran adalah memiliki peranan yang sangat penting, sebab alat dan media itu akan membantu proses pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan indera pendengaran, sehingga adanya alat media dan pendidikan itu akan menciptakan situasi yang kondusif agar mempercepat proses pembelajaran dan membuat pemahaman peserta didik. Next. Kemudian pendahuluan. Filsafat adalah sebuah metode berpikir yang bersifat bebas, radikal, atau mengakar, dan juga universal secara menyeluruh, sehingga bisa diperoleh suatu kebenaran. Dan ilmu filsafat adalah penerapan prinsip dan aturan sains yang berpikiran bebas, radikal, dan universal menurut Zailani. Dalam kaitannya dengan usaha untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam suatu pendidikan, maka keberadaan alat atau media pendidikan atau pengajaran merupakan peranan yang sangat penting. Next. Artikel ini mencoba mengupas peran media. Dilanjut dengan tujuan. Tadi artikel ini mencoba untuk mengupas peran media lebih jauh, bagaimana peranannya, kemudian hakikatnya, prinsip-prinsipnya alat media itu, dan bentuknya seperti apa, sehingga pengaruhnya terhadap pembelajaran itu sendiri seperti apa. Kemudian tujuan tinjauan filsafat tentang alat atau media pendidikan ini adalah untuk menumbuhkan etos ilmiah, sehingga terciptanya suatu strategi dalam pendidikan Islam agar semua komponen dapat melakukannya dengan sebaik mungkin, dari mulai gurunya, semua aspek yang ada di sekolah ini, agar menciptakan dan membentuk siswa untuk mendapatkan kegiatan proses belajar yang menyenangkan, sehingga pendidikan ini tujuannya tercapai. Next. Diawali dengan pengertian filsafat itu sendiri. Dalam Harold Titus mengemukakan 5 pengertian filsafat sebagai berikut. Yang pertama adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Yang keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasan serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problem-problem yang langsung mendapat perhatian dari manusia dan yang dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Next. Kemudian kaitan dengan filsafat dan pendidikan. Menurut John Dewey yang dikutip oleh Jalaluddin dan Abdullah dalam bukunya Filsafat Pendidikan mengatakan bahwa filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir atau intelektual maupun daya perasaan atau emosional menuju ke arah tabiat manusia. Maka filsafat juga bisa diartikan sebagai teori umum pendidikan. Next. Sedangkan menurut Jalaluddin dan Abdullah Idi dalam bukunya Filsafat Pendidikan yang mengutip dari Asy-Syaibani mengatakan, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat tersebut sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan dan memadukan proses pendidikan. Artinya dengan berfilsafat diharapkan persoalan-persoalan yang terdapat dalam pendidikan dapat terpecahkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Muzayyin Arifin bahwa
filsafat pendidikan adalah filsafat yang memikirkan tentang masalah kependidikan. Next. Lalu bagaimanakah kajian pendidikan filsafat pendidikan Islam? Menurut Anas Salahuddin dalam bukunya Filsafat Pendidikan merumuskan beberapa pengertian dari filsafat pendidikan, di antaranya bahwa filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang memikirkan hakikat pendidikan secara komprehensif dan kontemplatif tentang bagaimana sumber seluk-beluk pendidikan itu sendiri, fungsi dan tujuan pendidikan. Kedua, filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang mengkaji proses pendidikan dan teori-teori pendidikan. Yang ketiga, filsafat pendidikan mengkaji hakikat guru dan anak didik dalam proses pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Yang keempat, filsafat pendidikan mengkaji berbagai teori kependidikan, bagaimana metode dan pendekatannya dalam pendidikan. Yang kelima, filsafat pendidikan mengkaji strategi pembelajaran alternatif. Yang keenam, mengkaji hakikat tentang kurikulum pendidikan yang tadi sudah diterangkan oleh kelompok 2. Kelompok 3. Yang ketujuh, filsafat mengkaji hakikat evaluasi pendidikan dan evaluasi pembelajaran. Yang kedelapan, filsafat pendidikan mengkaji hakikat alat-alat dan media pembelajaran. Inilah ya poin yang ke-8 ini yang akan kami kaji dalam kelompok kami. Ya, baik. Lalu Terima bagaimana? Oh ya, silakan. Pak Diteruskan Saifullah. oleh narasumber yang lain. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Saifullah sampai dengan kajian filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu tentang hakikat alat atau media pendidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua yaitu Ibu Ati Khadijah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan waktunya, dan juga salam hormat saya buat Bapak dosen tercinta. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang hakikat alat atau media pendidikan. Pengertian alat atau media. Alat-alat artinya perangkat atau media yang digunakan dalam melaksanakan sesuatu. Jika dimaksudkan dengan alat-alat pendidikan itu berarti media yang dimanfaatkan untuk pendidikan. Secara umum, alat-alat pendidikan bukan hanya perangkat dalam bentuk benda, tetapi ada yang sifatnya abstrak, misalnya metode pendidikan, pendekatan pendidikan, teknik, dan strategi pendidikan, dan pengelola kelas, semua dapat dikategorikan sebagai alat-alat pendidikan. Fungsi alat atau media. Alat pendidikan juga berfungsi sebagai alat segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, metode pengajaran dapat dikategorikan sebagai alat pendidikan dan strategi menyampaikan bahan ajar kepada anak didik. Alat atau media pengajaran merupakan alat bantu pendidikan, misalnya papan tulis, alat-alat tulis, komputer, alat peraga, laboratorium, dan sebagainya. Prinsip-prinsip penggunaan media dalam pembelajaran PAI. Media pendidikan ini harus searah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai dasar penggunaan alat atau media pembelajaran yaitu yang pertama, sabda Rasulullah SAW yang artinya, mudahkanlah, jangan engkau persulit, berilah kabar-kabar yang menggembirakan, dan janganlah sekali-kali engkau memberikan kabar-kabar yang menyusahkan sehingga mereka lari menjauhi darimu. Saling taatlah kamu dan janganlah berserah dapat merenggangkan kamu. Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menyelenggarakan kegiatan umum kesejahteraan hidup manusia yang termasuk di dalamnya penyelenggaraan media pendidikan yaitu 1. Memudahkan dan tidak mempersulit, 2. Mengembirakan dan tidak menyusahkan. Ya. Beberapa alat pendidikan yang sangat penting dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidik, yaitu merupakan alat pendidikan karena tanpa pendidikan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan, adalah tempat dilaksanakannya pendidikan baik formal maupun non formal. Yang ketiga, alat atau media pendidikan itu termasuk anak didik atau murid, sasaran pendidikan yang menjadi objek para pendidik sekaligus pendidik itu sendiri. Sarana dan prasarana yang keempat, sarana dan prasarana pendidikan yang membantu lancarnya pelaksanaan pendidikan dalam proses pembelajaran. Yang kelima,
ada perpustakaan, yaitu buku-buku yang memberikan informasi ilmu pengetahuan kepada para anak didik. Yang keenam, kecakapan atau kompetensi pendidik untuk memberikan pengajaran yang profesional dengan fasilitasnya. Yang ketujuh, metodologi pendidik dan pendekatan sistem pengajaran yang digunakan. Misalnya metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, atau pola rekreatif. Yang kedelapan, manajemen pendidikan yang mengubah pelaksanaan pendidikan merupakan alat yang sangat penting dalam pendidikan, seperti pengaturan jadwal pelajaran, penempatan pendidik pelajaran tertentu, pengaturan lama mengajar, pemenuhan gaji, dan sebagainya. Yang kesembilan, strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan belajar siswa dalam lembaga pendidikan, visi dan misi, serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Ya, baik, terima kasih Bu Atik Ya, atas pemaparan materinya. Selanjutnya di sini ada 2 jenis alat media pendidikan. Di sini kita akan melanjutkan untuk 2 jenis alat media pendidikan tersebut. Ada alat-alat pendidikan yang ternyata mencakup pengertian dan yang luas, baik alat yang berupa benda dalam kurung materi maupun yang bukan benda atau non materi. Selanjutnya di sini ada pengaruh alat atau media pendidikan Islam. Di sini ada 8. Yang pertama, membuat konsep abstrak menjadi konkret. Yang kedua, membawa objek yang sukar didapat ke dalam lingkungan belajar siswa. Yang ketiga, menampilkan objek yang terlalu besar. Yang keempat, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Yang kelima, mengamati gerakan yang terlalu cepat. Yang keenam, memungkinkan keseragaman pengamatan dan persepsi bagi pengalaman belajar siswa. Selanjutnya, ketujuh, membangkitkan motivasi belajar. Dan yang kedelapan, menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang maupun disimpan. Di sini selanjutnya kita punya contoh alat media atau contoh alat media pendidikan Islam. Yang pertama, media visual diam. Yang kedua, media visual gerak. Yang ketiga, media audio visual. Yang keempat, media serbaneka. Di sini ada aplikasi alat atau media pendidikan Islam. Ada 2 contohnya. Yang pertama, pemberian materi tentang pelaksanaan haji. Yang kedua, membaca Al-Quran akan lebih mantap dengan dibantu tape recorder. Yang ketiga, menggunakan boneka dalam pemulasaraan jenazah. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Silakan yang belum dipahami, silakan untuk dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lela. Ya, boleh, silakan Ustaz Tony. Boleh bertanya? Silakan. Silakan. Oke, yang saya ingin tanyakan sebenarnya ada 2, tapi satu saja, apa insyaallah. Yang evaluasi tadi yang didudulkan ada alat pendidikan dan evaluasi. Yang dimaksud dengan evaluasi dalam kacamata filsafat pendidikan Islam itu apa sih? Dan apakah sejauh mana pemangku pendidikan di Indonesia ini sudah melakukan evaluasi terhadap pendidikan Islam dalam kacamata filsafat pendidikan Islam? Evaluasi dan sejauh mana ya? Evaluasi sudah dilakukan. Atur nuhun, syukran. Ya, terima kasih Ustaz Tony. Selanjutnya silakan, ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Bu Lela. Kalau tidak langsung di chat aja ditulis ya. Oh iya Pak. Boleh Bu?
Ya, mangga. Baik. Menyimak pemaparan tadi yang disampaikan oleh Pak Epul, Bu Atik. Tadi Pak Epul menyampaikan bahwa dengan berfilsafat itu persoalan dalam pendidikan Islam khususnya dapat terpecahkan. Kemudian dari Bu Atik itu menjelaskan tentang prinsip media pendidikan dalam Islam itu yang pertama memudahkan, yang kedua menggembirakan. Yang saya persoalkan di sini bagaimana cara mengaplikasikan media pembelajaran yang berprinsip menggembirakan itu terkait dengan pelajaran PAI itu kan lebih condong kepada doktrin, kemudian ayat. Nah, membangkitkan suasana agar pembelajaran lebih menggembirakan itu dengan media pembelajarannya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep ya. Untuk jawaban yang pertama, tadi pertanyaan dari Pak Ustadz Watoni akan disampaikan oleh pemateri yang pertama yaitu Pak Sepuluh. Kami berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz Watoni. Boleh diulang pertanyaannya? Mohon maaf. Evaluasi, Ustaz. Tadi kan di judulnya ada alat-alat pendidikan dan evaluasi. Menurut kacamata filsafat pendidikan Islam ya, bukan pendidikan Islam tapi filsafat pendidikan Islam, evaluasi itu apa sih dan bagaimana? Gitu. Dan sejauh mana pemerintah ini sudah melakukan evaluasi terhadap pendidikan di Indonesia ini dengan kacamata filsafat pendidikan Islam? Syukran hatur nuhun. Oh iya, terima kasih Ustadz Watoni atas pertanyaannya. Dalam artikel yang sedang kami presentasikan, memang kami sampaikan ada 9 kajian. 9 kajian dalam filsafat pendidikan Islam. Salah satunya adalah kajian tentang alat atau media pembelajaran, pendidikan, dan evaluasi. Memang filsafat ini adalah sumber dari segala keilmuan, yang pastinya semua keilmuan bersumber dari filsafat. Yang pastinya dari aplikasi keilmuan itu sendiri pastinya akan merujuk kepada kajian filsafat, di mana nilai-nilai filsafat ini pasti dijadikan referensi, dijadikan sumber, dan menjadi rumusan dari para ahli atau dari para pakar pendidikan, di mana evaluasi ini akan merujuk kepada konsep-konsep filsafat, sehingga dalam prakteknya penerapan evaluasi ini pasti dilandasi dengan kajian-kajian filsafat, sehingga kami lebih cenderung dalam artikel ini adalah evaluasi ini adalah salah satu alat atau media yang dilandasi dari kajian filsafat pendidikan, karena filsafat ini menjadi fondasi, menjadi landasan utama dalam segala hal ya, terkaitan dengan bagaimana filsafat ini yang awalnya dari muncul dari terbentuknya ilmu, kemudian menjadi diaplikasikan dalam pendidikan itu sendiri yang kajiannya sangat luas sekali, sehingga evaluasi ini menjadi sebuah kajian utama dalam filsafat dan merupakan adalah salah satu alat pendidikan itu sendiri gitu ya, untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Mungkin ada tambahan dari Ibu Atik. Berarti evaluasi itu alat atau alat ada mana lain? Untuk mengukur ketercapaian tujuan pendidikan gitu ya. Apakah tujuan pendidikan ini sudah tercapai atau belum, maka dibutuhkan suatu alat ukur atau parameter apakah tujuan pendidikan itu sudah tercapai atau belum. Maka alat ukurnya itu adalah evaluasi. Evaluasi pendidikan itu sendiri adalah alat atau media pendidikan, sehingga bisa terlihat ketercapaian
apakah tujuan pendidikannya tercapai atau tidak gitu. Ya kita bisa lihat lah ya, kita melaksanakan evaluasi baik itu mingguan misalkan atau harian atau mingguan, bahkan bulanan atau semesteran ataupun sampai ujian akhir, yang itu semuanya rumusannya diawali dari filsafat itu gitu, bahwa segala suatu proses itu pasti harus teruji gitu, harus terukur gitu. Sehingga apakah selama proses pendidikan itu apakah menghasilkan pendidikan yang sudah diharapkan atau belum? Ya, yang lain. Ada tambahan. Yang lainnya coba. Dari Ibu Atik mungkin. Saya menambahkan. Silakan, Bu. Ya. Ya, Miftah nih. Yang namanya evaluasi itu memang alat ukur ya fungsinya itu. Alat ukur apakah seorang pendidik itu berhasil atau tidak dalam menyampaikan pembelajarannya. Nah, kan ditanya tadi sejauh mana gitu ya, apakah evaluasi yang sudah diterapkan itu sudah tercapai atau belum. Ya memang kalau sejauh mana ya relatif gitu ya. Ada memang mungkin sebagian guru yang sudah berhasil menerapkan evaluasinya. Ada mungkin yang memang masih menghadapi kendala. Tapi terlepas dari itu semua, pemerintah itu kan selalu mengupayakan, selalu memberikan fasilitas kepada para pendidik supaya bisa melakukan evaluasi dengan baik dan sempurna. Salah satu contohnya, kalau kurikulum yang diterapkan dahulu itu penilaian hanya kepada bidang kognitif saja. Tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya kurikulum 2013, maka penilaian tidak hanya dilihat tadi bidang kognitif saja, tetapi dilihat juga dari bidang psikomotor dan afektif atau sikapnya. Gitu. Dan mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dengan baik. Artinya evaluasi pembelajaran itu bisa tercapai dengan adanya 3 aspek yang dinilai tadi. Bahkan sekarang di raport itu sudah jelas anak penilaian kognitifnya berapa, gitu, keterampilannya seperti apa, dan sikapnya itu nilainya apa. Nah gitu, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan tercapai dengan baik. Mungkin itu. Tadi yang mau menambahkan Pak Miftah, silakan Pak Miftah. Ya, makasih. Saya boleh menambahkan kalau kajian filsafat dalam hal evaluasi pendidikan adalah contohnya kurikulum 13 penilaian autentik. Penilaian autentik itu kan langkahnya dia pengetahuan, ukurannya, kemudian pengamatan, dan yang ketiganya adalah proyek. Itu adalah salah satu contoh hasil pikiran dari filsafat mengenai evaluasi. Jadi diterapkannya. Baik, terima kasih Pak Miftah. Gimana Pak Ustadz Watoni? Berarti yang kesimpulan yang saya pahami gini, mungkin kalau salah tolong diperbaiki, bahwa evaluasi menurut filsafat pendidikan itu adalah alat, ya. Tapi yang saya bingungkan tadi kan alat-alat pendidikan dan evaluasi. Kenapa disebut 2 kali kalau memang itu sebuah alat pendidikan gitu? Tentu memang evaluasi alat untuk mengukur sejauh mana tercapainya tujuan pendidikan, di mana sebagai dalam pandangan filsafat pendidikan tentunya tujuan yang paling utama itu memanusiakan manusia dan bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada, karakter-karakter yang dia miliki untuk diarahkan menjadi karakter yang baik kan. Itu yang tujuannya. Jadi apa sih tujuan, kenapa judulnya jadi alat-alat dan evaluasi kalau memang evaluasi itu alat gitu? Apakah ada mana lain dari sana atau itu aja gitu? Itu yang saya tanyakan. Enggak, sedikit menjawab. Maksudnya gini Ustadz, jadi evaluasi itu memang bagian gitu ya, salah satu bagian dari alat-alat pendidikan. Alat-alat pendidikan kan luas, selain guru, terus media. Nah di sana juga ada evaluasi pendidikan gitu. Jadi evaluasi itu bagian dari alat atau media. Yang mungkin disebutkan dalam judul supaya lebih jelas saja gitu. Ada yang lain yang mau menambahkan? Enggak. Gimana? Sudah Ustadz?
Kalau sudah, saya akan lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Pak Asep. Yuk, lanjut. Di sini ada pertanyaan dari Pak Asep, yaitu bagaimana cara mengaplikasikan belajar yang menggembirakan. Intinya bagaimana cara membangkitkan suasana menggembirakan, yaitu dengan cara seperti apa? Itu pertanyaannya. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman, barangkali ada yang mau jawab. Sebelum kami menjawab, silakan kami berikan. Bu Lela. Pak Ya? Ujang. Pak Ujang. Pak Ujang. Menambahkan sedikit saja Pak Asep. Ini tolong disimak Pak Asep. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan di hayatan thayyibah. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang untuk mata pelajaran PAI ini memang lebih ke serius ya. Tapi ada metode yang kami lakukan di sini, khususnya di Sunanul Huda, khusus untuk mata pelajaran fikih. Di kami biasanya satu sekali itu ada praktek. Praktek di sini yaitu dengan ada materi untuk kurban dan akikah. Jadi tiap kelas itu udunan ya, jadi setiap angkatan kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, dan di suatu hari mereka mempraktekkan. Itu ada yang membacakan, ada yang berdoanya, ada yang memotongnya, ada yang bagaimana cara nyisit dan sebagainya. Setelah itu lalu dipotong dan dimasak bareng-bareng, gitu kan? Langsung dimasak bareng-bareng sebagai, karena turun ke masyarakat itu ilmu yang memang sederhana, tetapi itu yang digunakan. Ada lagi di tiap akhir tahun itu semua ada mata pelajaran yang digabungkan karena ada praktek ya. Untuk kalau tahun kemarin kan ketika ada UNBK dan sebagainya itu ada ujian praktek. Nah di situ digabungkan ada seni budayanya, ada fikihnya, terus lagi ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Arabnya, ada juga bahasa Inggrisnya yang digabung di sana menjadi sebuah acara, yaitu acara pernikahan, gitu kan. Jadi dihias sebagai cara, kalau seni budayanya misalkan mendesain panggungnya, buat janurnya, untuk fikihnya bagaimana cara ijab kabulnya dan lain sebagainya. Dan itu memang responsif dari anak-anak luar biasa. Itu menjadi agenda tahunan yang memang diharapkan oleh mereka. Jadi kadang-kadang di kelas 11 pun mereka sudah mempersiapkan bahasa kitanya udunan, karena di acara akhir tahun itu ada praktek seperti itu. Mungkin itu pengalaman, itu berdasarkan pengalaman ya. Jadi sedikit menggembirakan lah buat mereka, karena yang jelas ya yang saya alami memang PAI ini lebih ke serius lah ya, lebih serius. Itu aja mungkin Bu Lela. Pak Ujang, kalau yang jenazah itu menggembirakannya gimana? Itu mah beda lagi Bu Jaki, nanti kita harus survei ke kuburan. Sok ngalucu ya. Karena nikmat kuburnya saja. Ya itu tambahannya, kalau memang bisa diterima ya terima, kalau tidak ya nggak jadi masalah. Dan ternyata respon dari anak-anaknya cukup luar biasa. Ya, menambahkan sedikit tentang pertanyaan. Terima kasih Pak Kosma yang sudah menambahkan. Saya menambahkan sedikit, berdasarkan pengalaman saya, prinsip pembelajaran yang menyenangkan dalam pembelajaran PAI adalah metode praktek, memang sama tadi kata Pak Ujang, praktek atau demonstrasi. Atau ada yang lebih ini lagi, yaitu role playing atau bermain peran. Sehingga contoh misalkan dalam hal pembelajaran sejarah gitu ya, SKI. Gitu. Seorang anak memerankan terjadinya perang misalkan. Di sana ada bermain dan itu gitu. Lebih itu biasanya lebih menyenangkan dan pasti itu sangat menyenangkan bagi anak. Atau yang kedua, contohnya ketika pelaksanaan manasik haji ya, pelaksanaan haji yang itu bisa dipraktekkan secara langsung dan itu memang sangat menyenangkan bagi anak-anak karena bisa berperan secara langsung. Walaupun memang dalam penyelenggaraan manasik haji itu banyak kendalanya ya. Salah satunya ya kita sebagai pendidik harus berkorban banyak gitu untuk mempersiapkan alat-alat media itu sendiri. Dan itu sebagai tantangan ya. Tapi Pak Ude. Gitu. Ya, tapi memang kalau sudah dilaksanakan itu menyenangkan. Walaupun memang seorang guru
dalam melaksanakan pembelajaran, dalam menyiapkan media itu memang perlu waktu juga gitu ya. Itu pengorbanan seorang guru yang memang harus diacungi jempol gitu ya. Iya, acungkan jempol lah untuk Bu Atik lah, 100. Ya mungkin itu. Boleh menambahkan Bu Atik? Wah, itu yakin. Boleh, Haji, boleh. Kalau ya di antara hal-hal yang mungkin jadi pendukung untuk membuat sebuah materi disampaikan kepada anak menjadi menggembirakan, selain daripada yang tadi, yang paling pokok menurut saya adalah kecakapan dari guru materi tersebut. Gurunya yang komunikatif dan yang lainnya, karena banyak yang PAI itu gurunya yang mungkin tidak sekomunikatif yang seharusnya. Kadang-kadang tidak paham juga dengan materinya, sehingga menyampaikan pada anak textbook thinking. Jadi anak tuh jenuh kebanyakan seperti itu. Tapi kalau gurunya lebih memahami, juga komunikatif, biasanya suka disukai oleh anak-anak. Itu pengalaman saya. Tercantar lah kamu aja. Udah taman tentu mah bohongan. Jadi gurunya profesional guru. Curhat, Masya Allah, curhat. Aduh, jorangnya udah nonton. Iklan. Oke, luar biasa, luar biasa. Boleh menambahkan sedikit? Boleh menambahkan. Coba dulu. Pak Randy ayo. Pak Randy, Bu Irma, Ya. siapa dulu? Ya, mangga Bu Irma dulu boleh lah. Kalau tadi pertanyaannya media apa dan cara bagaimana pembelajaran supaya menyenangkan, sebagaimana kalau contoh mungkin tadi sudah banyak yang disebutkan tentang contohnya. Kemudian juga Ibu Haji sudah menjelaskan tentang bagaimana supaya guru, gimana kemampuan guru dalam kemampuan guru dalam mengelola kelas, dan untuk bagaimana supaya proses pembelajaran itu bisa menyenangkan, tentunya harus medianya itu harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Artinya tidak ada jawaban yang mutlak harus mesti demikian, karena tergantung kepada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kalau contoh-contohnya saya pikir tadi sudah cukup. Hanya sebagai tambahan saja. Terima kasih. Dah cukup. Pak Randy, silakan Pak Randy. Ceramah, awas. Iya, kalau menurut saya pembelajaran bisa menyenangkan itu selain daripada media tadi, tentunya adalah metode. Jadi pemilihan metode yang tepat terhadap satu materi, gitu. Metode yang tepat dan menyenangkan, itu juga mempengaruhi bagaimana pembelajaran itu bisa menyenangkan. Jadi selain gurunya tadi menarik, Kudu ganteng guruna lah, kudu ganteng inti namanya. Alat dan medianya sesuai dengan materi, gitu. Jadi tidak lepas dari 4 hal tadi, pendidiknya, materinya atau kurikulumnya, metodenya, dan juga medianya, begitu. Itu mungkin simpulan dari apa yang tadi teman-teman sekalian sampaikan. Luar biasa. Ya, baik. Terima kasih teman-teman sudah banyak yang membantu untuk menjawab. Di sini juga saya akan sedikit menambahkan, yaitu tentang bagaimana caranya membuat suasana ruangan yang berbeda gitu ya. Terus terbanyak dengan komunikasi yang baik, yaitu menjadikan anak komunikatif, terus memanfaatkan teknologi jika dibutuhkan. Terus untuk gurunya sendiri memiliki Terus suaranya dinyalakan, Bu. Nggak aktif tuh. Ya. Yang pertama, membuat suasana ruangan yang berbeda, memperbanyak interaksi dengan memancing ide biar anak banyak bertanya, memanfaatkan teknologi jika dibutuhkan, memiliki sifat humoris untuk gurunya, serta
performa guru jangan sampai kalah dari anaknya, biar ada stimulan buat anaknya, biar semangat untuk belajar, terus memberikan perhatian dengan sama pada semua anak. Itu mungkin tambahannya. Dari teman-teman sudah diberikan tambahan untuk jawaban pertanyaan 1 dan 2. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama kepada Bapak dosen. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak dosen. Oke. Coba lihat chatnya, saya sudah buat sebuah pesan di chat dari tadi. Ternyata masih ada yang belum menghidupkan videonya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya informasikan beberapa hal sebelum masuk ke materi kuliah. Pertama, terkait hasil SUPT kemarin. Nanti malam rencana saya akan kirimkan hasil dari para dosen pembimbing, dosen penguji. Ya, 2 minggu yang lalu kita sudah SUPT. Kemudian Anda punya waktu 1 minggu untuk mengerjakan SUPT-nya. Ya. Jadi nanti hari bukan hari Sabtu berarti, hari Jumat itu filenya itu silahkan dikirim ke email saya, ya, ke email saya file tentang revisian. Revisi apa? Revisi proposalnya. Dari mulai cover, isi sampai dengan lampiran, daftar pustaka. Yang paling penting itu di judul dulu. Apakah ada perubahan atau tidak, ada penambahan atau tidak. Nanti saya akan berikan sebuah form khusus yang berkaitan dengan itu. Yang kedua, tanggal 13 Anda harus ikut kegiatan workshop metodologi penelitian. Itu diadakan hari Minggu, ya, Ahad. Kita laksanakan pada pukul 7:30. Jadi 7:30 semuanya harus sudah ada di kampus. Jadi jam 7, ini Pak Ujang tolong dikondisikan. Kawan-kawan hadir ke kampus, kita pakai protokol kesehatan. Pakai jas alma mater S2 ya, pakai jas alma mater. Lalu dipastikan datang tepat waktu. Bajunya putih, bolehlah putih biar seragam semua. Baju putih, bawahan hitam, ya. Tujuannya adalah untuk mengikuti kegiatan workshop metodologi penelitian. Pelaksanaan kegiatannya dari pagi sampai dengan sekitar pukul 3 atau setengah 4 atau jam 4. Kawan-kawan semua yang SUPT wajib hadir, karena pada saat itu Anda akan dibagikan SK bimbingan. Itu pun kalau sudah beres bayar bimbingan tesis. Kan ada ada pointer juga, termasuk SPP, lunasi dan lain-lain. Jadi pada hari Minggu nanti tanggal 13 Anda kalau misalkan keuangannya sudah selesai semua untuk bisa dapat SK bimbingan, Anda bisa ambil lalu Anda bisa langsung bimbingan ke dosen pembimbing. Jadi tidak harus menunggu waktu nanti beres semester 3 ya. Ini sudah akhir semester 3 tapi masih pertengahan semester 3 lah maksudnya, karena UTS juga baru kemarin kan. Nah, jadi silahkan untuk langsung bimbingannya, Pak. Ya, bisa bimbingan langsung, bimbingan. Nah, diharapkan 3 bulan maksimalnya 4 bulan setelah Anda melakukan proses bimbingan itu sidang tahap 1. Setelah sidang tahap 1 bulan berikutnya sidang tahap 2. Setelah itu selesai, sudah nggak ada lagi masalah. Ya pasti Anda harus komprehensif dulu, nanti nilai juga saya beritahukan, mata kuliah apa yang masih kosong lah, apa semuanya saya beritahukan. Tapi nanti di ujung lah, itu mah gampang. Ya.
Rata-rata mahasiswa STI kalau untuk urusan nilai rata-rata tidak bermasalah, kecuali beberapa orang anu tara asup, ya. Yang tara masuk, tara ngerjakan tugas, yaitu lelet lah, itu pasti bermasalah dari sisi aktivitas penilaian. Saya akan sampaikan itu sebelum kompren nanti. Anda harus bimbingan, harus revisi dan lain-lain. Itu ya untuk hari Minggu tanggal 13. Jadi silakan hubungi Bu Eki. Untuk tanggal 13 itu Anda harus bayar apa? Terus kalau ditanya, Bu, nanti katanya kata Pak Mulyawan tanggal 13 kalian bawa SK. Nah, nanti apa saja syarat bawa SK, ngambil SK teh? Itu beda lagi, bukan syarat ikut workshop itu. Ameh itu bolak-balik maksudnya, ya. Ameh itu bolak-balik. Siap. Anda nggak usah bolak-balik, ya Anda mending bereskan aja semua, termasuk para gorimin yang masih punya hutang, tolong tuntaskan. Bisa bililah. Jual domba Pak Kasma. Oh, beres. Siap. Jangan ditunda, sebab kita tuh bakal naik nanti semester 4, bayar lagi SPP, ada komprehensif, ada bimbingan-bimbingan. Pokoknya mah lamun ngajian imah kan finishing itu biasa sok rada gede gitu. Ya mau tidak mau resiko. Ya. Dan saya harapkan tidak ada kawan-kawan yang off ya. Jangan ada yang off lah. Karena ketika Anda off itu berarti Anda sudah mencek bahasa Sunda nama nektek bari anggeus. Jadi kayak sudah tidak punya lagi hope. Ya jangan hopeless lah, jangan hopeless. Selama BRI masih ada, BJB bisa digedor lah. Ya. Aduh, STNK ya. Udah jadi nasabah tetap BRI Pak. Oke, itu yang terkait dengan informasi-informasi awal yang penting untuk Anda ketahui. Untuk sisi materi, saya pikir ini sudah cukup baik, tapi filenya belum di email ya? Atau sudah? Tapi saya lupa lah. Tolong saya minta semua yang belum kirim email atau yang sudah kirim email, kirim lagi filenya yang sudah dalam bentuk Word dan menggunakan Mendeley. Satu, kalau nggak pakai Mendeley saya tolak terus terang aja. Sekarang merek pahit tuh ya. Yang kedua, PowerPoint-nya. Nah, ini buat Anda nih, saya pengen tahu apakah makalah Anda atau artikel Anda itu berapa persentase cek plagiasinya, supaya Anda tahu. Saya minta Anda cek plagiasi dulu, maksimalnya itu di angka 20%. Lebih edan lagi. Tolong catat Pak Kosma ya, Pak Ujang. Cek plagiasi menggunakan Turnitin di angka 20%, supaya saya tahu bahwa tulisan Anda original. Semua ya, semua. Kan ini tugas kelompok yang dikerjakan individual, ya. Nah, kalau sudah dalam waktu, saya kasih waktu 1 minggu ini nih, sampai dengan tanggal berapa? 12 Sabtu depan. Untuk Anda silakan revisi. Nah, nanti kalau misalkan Anda pengen tahu, Pak, saya cek Turnitin ke siapa, nanti saya akan kasih nomor handphone orang yang bisa bantu Anda untuk cek Turnitin. Ya, termasuk nanti supaya Anda tahu juga, oh saya itu ternyata nih loba plagiasi di bagian ini, di bagian ini. Ini supaya Anda tidak gampang copy paste gitu, ya. Jadi artikel di-share Anda aja tuh. nanti saya kirimlah di grup ya, di grup. Saya kirim nanti nomor handphone orang untuk Anda bisa melakukan hubungi untuk cek plagiasi. Nanti ada biaya berapa saya nggak tahu lah, itu mau urusan mereka ya. Karena nggak bayar, nggak mahal juga sih sekali. Makanya satu file semua. Kalau untuk PowerPoint bisa langsung kirim saja ke saya. Sekarang juga langsung kirim. Tapi kalau untuk artikelnya itu mohon dicek plagiasi dulu, biar saya yakin bahwa artikel Anda tidak ada masalah dengan plagiarisme. Gitu. Ya, biasanya nggak capek. Oh, ternyata 80%, berarti pegawaian Anda copy paste unggul ya mah gitu. Kalau di atas 50% apalagi gitu. Tapi kalau misalkan 20% saya tolerir, berarti memang Anda sudah bisa melakukan yang namanya
parafrase terhadap artikel itu. Saya kan sudah kirim file yang isinya bukan file ya, link YouTube tentang bagaimana cara cek plagiasi, kemudian cara parafrase, kemudian juga bagaimana melakukan membuat artikel dan lain sudah pernah saya kirim. Sudah dibuka belum? Sudah dibaca atau sudah disimak belum? Pernah tahu kan itu? Kalau yang cek plagiasi belum, Abdi mah. Bukan. Plagiasi mah belum. Plagiasi mah belum kalau artikel. Yang artikel mah udah pernah ada. Sudah pernah itu. Tapi kalau untuk plagiasi belum. Nih saya coba cek cara ngecek plagiasi itu banyak ya, tapi kalau Turnitin itu relatif lebih rigid lah. Dia tidak mudah ditipu oleh mahasiswa gitu maksudnya. Nih saya kirimkan dasar-dasar penulisan artikel, dasar-dasar Mendeley, lalu teknik parafrase. Tolong saya minta ini dihatamkan saja cara penulisannya. Oke, bentar. Saya kirim nih namanya ini. Untuk Anda cek plagiasi ya. Masih ini kan. Mana sih? Nih, sudah saya kirim di bimbingan tesis ya, di bimbingan tesis. Silakan Anda hubungi saja orangnya. Oke. Itu terkait dengan tema materinya, supaya saya tidak terlalu disibukkan dengan harus mengecek apakah Anda sudah lolos atau tidak dengan plagiasi itu. Sekarang saya masuk ke substansi materinya. Tadi kelompok pertama itu siapa yang tadi tampil tuh? Tadi yang tampil Pak Ujang siapa aja tuh? Atep. Kelompok 1 ya? Kelompok berapa? Itu teh kelompok 3, Pak. 3. Kelompok 3. Oke. Temanya apa? Tinjauan filsafat pendidikan terhadap kurikulum. Oke, kurikulum. Yang tampil tadi Pak Atep, siapa lagi? Bu Sonia. Sonia, terus? Sudah, 2 orang. Ya. Hanya 2 orang. Oke. Kemudian kelompok 4 barusan tentang alat-alat ya? Ya, tinjauan filsafat pendidikan Islam terhadap media pendidikan dan evaluasi. Media dan evaluasi. Siapa aja yang tampil? Bu Atik, Bu Lela, Khadijah, Lela Fatmawati, terus sama Pak Saifullah. Ini tampil semua, apa ada yang tidak masuk? Tampil semua Pak, cuma 3 orang. Oke. Kalian kelompok 1, kelompok 2? Sudah? Sudah. Sudah ya? Ada yang belum tampil? Tolong diinformasikan aja kalau ada yang belum tampil harus tampil semua. Kalau enggak nanti saya buatkan judul baru untuk penampilan kelompok ini. Ya. Oke. Sekarang kita lihat tentang kurikulum ya. Kurikulum dalam filsafat pendidikan Islam. Sebentar. Saya bukakan dulu slide PowerPoint-nya. FPI. Mudah-mudahan Anda masih kuat nih, udah jam 5. Biasanya kalau sudah jam 5 sudah hampir lelah ya, tapi nggak apa-apa.
Satu lagi itu tentang media evaluasi. Evaluasi. Oke, pertama kita lihat tentang kurikulum. Sebentar, saya lihat kurikulum. Filenya pun cuma hanya 2, tidak banyak. Tapi yang penting itu bukan banyaknya, tapi substansinya. Ya. Oke. Dilihat dari sisi tinjauan manapun, untuk bicara pendidikan, kurikulum itu biasanya dikesani memiliki peran yang esensial. Karena perangkat-perangkat lain seperti hanya orang tua, guru, ataupun siswa, itu mereka akan membahas tentang kurikulum. Nah, apa itu kurikulum? Tadi sudah dijelaskan lah, dari kurikule, kemudian apa. Bisa dalam konteks yang sederhana dia adalah menjadi mata pelajaran, itu konteks yang sederhananya. Kaum awam melihatnya kurikulum itu pelajaran. Padahal kurikulum itu tidak hanya sebatas pelajaran, tapi dia adalah kumpulan capaian-capaian yang ingin dimiliki oleh peserta didik. Kenapa saya sebut peserta didik? Bukan ke pendidiknya. Kalau pendidik itu melakukan aktivitas untuk pencapaian kurikulumnya. Gitu. Anda bisa lihat di dalam kalimat ini ada beberapa istilah yang penting untuk dipahami. Gitu. Pertama ada yang disebut dengan overall expectation. Ada lagi specific expectation. Expectation itu bahasa lainnya harapan. Jadi setiap orang menggantungkan harapan dengan pendidikan, menggantungkannya melalui kurikulum. Gitu. Maka oleh sebab itu, bicara kurikulum bukan sesuatu yang sederhana. Yang membedakan antara satu lembaga pendidikan dengan pendidikan yang lain itu hakikatnya ada di kurikulumnya. Termasuk aktivitas apapun yang ada di lembaga pendidikan, itu tergantung dari kurikulumnya. Berarti menyusun kurikulum itu harus dengan ruh yang jelas, ruh yang kuat. Dari apanya? Nah ini kita lihat. Secara rasional, salah satu tujuan dari filsafat pendidikan Islam adalah memberikan arah agar tercapainya tujuan pendidikan Islam. Dan tujuan pendidikan Islam ini dalam rangka pencapaian tujuan Islam. Jadi pendidikan itu bagian kecil dari sistem Islam. Ya. Oke. Tujuan pendidikan Islam yang hendak dicapai harus direncanakan atau diprogramkan melalui kurikulum pendidikan. Lalu, oleh karena itu, kurikulum merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pendidikan pada lembaga pendidikan Islam. Sebetulnya tidak hanya lembaga pendidikan Islam. Ketika negara saja membuat aturan, dia harus membuat kurikulum, dia harus memperhatikan betul dengan kurikulum itu. Makanya kalau Anda jadi guru, kalau Anda jadi pendidik, jangan terlalu alergi ketika mendengar perubahan kurikulum. Jangan Anda terjebak dengan suasana batin bahwa ini mah ganti pemerintahan, ganti kebijakan, ganti kurikulum. Enggak. Mau kebijakannya ganti, pemerintahannya ganti. Setiap kita itu wajib memahami bahwa perubahan itu bagian dari proses kurikulumnya. Dan kurikulum itu memang harus berubah, bukan berubah ya, menyesuaikan dengan zaman. Nah, ciri kurikulum yang memiliki ciri khas pendidikan Islam itu adalah pertama, dia harus menonjolkan mata pelajaran agama dan akhlak. Sebetulnya tidak, prosesnya bukan hanya mata pelajaran, tapi nilai-nilai agama dan akhlaknya. Nah, ketika bicara mata pelajaran lain di luar PAI, nah ini yang harus juga menjadi pikiran oleh Anda semua. Kalau hari ini Anda adalah seorang kepala sekolah atau pemilik yayasan, lembaga pendidikan, Anda harus memastikan semua guru di luar PAI pun memiliki visi untuk memberikan nilai-nilai agama dan akhlak sesuai dengan mata pelajarannya. Karena kewajiban untuk menjadikan anak soleh itu bukan hanya kewajiban guru PAI. Tidak menjadikan guru baik, anak yang baik dan sopan ataupun juga punya integritas dan karakter, itu bukan hanya kewajiban guru PKN. Nah, yang banyak tidak dipahami oleh guru-guru kita adalah
Karena yang dia lakukan parsial sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Dia nganggap bahwa saya mah guru bahasa Inggris, jadi saya nggak perlu bikin anak soleh. Saya kan guru matematika, biar anaknya pinter ngitung, selesai. Dia nggak ngerti bahwa harusnya ada nilai-nilai agama yang masuk menjadi bagian dari perilaku dan akhlak dari si siswanya melalui tinjauan pembelajaran guru. Dan sebetulnya disitulah core bisnis dari kurikulum pendidikan Islam sebenarnya. Seperti contoh, matematika itu bukan hanya mengajarkan anak untuk pinter ngitung, tok gitu. Enggak. Tapi anak itu harus jujur. Karena apa? Kalau dia ngitungnya benar, dia jadi orang jujur. Kalau dia ngitungnya nggak benar, jangan-jangan karena dia bisa jadi nggak jujur. Bahkan yang pinter ngitung pun boleh jadi nggak jujur. Dia nggak bisa ngitung tuh kalau misalkan untuk urusan yang benar harus bagaimana. Itu kan banyak orang yang nggak bisa ngitung gitu. Jadi nambah bisa ngurangi pinter gitu. Mengkalikan hebat, tapi kalau ngabagikan goreng. Ibarat itu filosofi tambah, bagi, kurang. Itu kan filosofi hidup sebenarnya. Bagaimana menambah, harusnya menambah kebaikan, mengurangi kejelekan, mengalihkan keutamaan itu dilipat gandakan. Kemudian dibagikan apa? Dibagikan itu adalah bahasa kita tuh ya rahmatan lil alaminnya dibagikan gitu. Tapi kalau orang yang salah perhitungan, tambah, kurang, bagi dan perkalian itu sesuatu yang hanya eksakta saja, gitu. Bukan pada value-nya. Seperti kenapa belajar bahasa Arab, kenapa belajar bahasa Inggris, kenapa belajar bahasa Indonesia gitu. Ya supaya pinter saja saya komunikasi, nggak ditipu sama orang lain. No, bukan itu. Belajar bahasa itu hakikatnya adalah belajar menghaluskan budi pekerti, menghaluskan rasa. Gitu. Makanya orang yang belajar bahasa tahu, oh ini loh intonasi keras, intonasi marah, intonasi baik-baik lah, tidak marah ataupun tidak juga pusing gitu. Nah ini ketahuannya di situ. Ya, karena dia belajar bahasa. Yang kedua, memperhatikan pengembangan yang menyeluruh aspek pribadi siswa yang jasmani, akal, dan rohani. Nah ini mungkin perlu disampaikan juga kepada Anda semua. Tidak semua kita itu memahami bahwa jasmani itu penting. Tapi ada juga yang penting lagi, apa? Rohani. Tapi juga ada lagi yang penting, yaitu apa? Akal. Nah ini pengembangan ini harus menjadi bagian utuh dari proses pendidikan Islam. Ciri-cirinya aja begitu. Memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, akal dan rohani manusia. Keseimbangan itu tentulah bersifat relatif karena tidak dapat diukur secara objektif. Betul, karena tidak ada sisi keobjektifan, maka setiap kita berhak untuk menentukan tingkat objektivitas menurut kita. Kemudian memperhatikan juga seni untuk menghaluskan seperti ya seni. Ini contoh saja ya, pahat, ukir, tulisan indah, gambar. Bahasa sederhananya mengembangkan otak kiri, mengembangkan otak kanan, tidak terlalu mengedepankan otak kiri, itu maksudnya. Memperhatikan pendidikan juga, pendidikan jasmani, latihan militer, teknik, keterampilan, bahasa asing, sekalipun semuanya diberikan kepada perseorangan secara aktif berdasarkan bakat, minat, atau kebutuhan. Anda jangan pikir pendidikan militer itu jelek. Kenapa? Karena dia melatih kedisiplinan, melatih patriotisme, melatih kehidupan yang lebih lebih siap dengan tantangan. Penting juga untuk diberikan informasi-informasi tentang kemiliteran. Jangan Anda pikir bahwa militer itu sebatas siap perang. Nah, itu dalam hal pendidikan jasmani, penting jasmani juga jangan sampai siswa kita itu lemah karena memang jarang bergerak gitu. Termasuk ketika masa pertumbuhan itu kan anak itu harus kita beraktivitas yang secara fisik harus tinggi. Kudu ngesang gitu. Perkembangannya tuh dari SD ke SMP itu anak tuh harus tinggi badannya. Supaya kalau kalau misalkan dia tinggi badannya, dia bisa memiliki harapan untuk masuk ke ranah-ranah profesi yang memerlukan daya termasuk juga
tidak hanya memilih profesi ya, termasuk juga memiliki kepercayaan diri, itu bagian dari proses itu. Nah, ciri kurikulum yang selanjutnya adalah mempertimbangkan perbedaan budaya yang sering terdapat di tengah manusia karena perbedaan tempat dan perbedaan zaman. Kurikulum harus dirancang sesuai dengan kebudayaannya. Nah, di sini ada indigenous culture, ada budaya-budaya yang sifatnya original dari masyarakat setempat yang harusnya menjadi bagian yang harus dikembangkan. Jadi jangan sampai pendidikan Islam dianggap memusnahkan budaya-budaya sekitar. Itu yang harus diperhatikan betul. Nah, ini saya pikir ini bagian yang relevan untuk bisa ditelaah terkait dengan pendidikan tentang kurikulum. Nah, kalau tentang evaluasi, ini yang penting untuk dipahami oleh kita nih. Maaf, saya sambil cek. Kalau untuk evaluasi, kita pahami dulu evaluasi itu apa gitu. Saya yakin kawan-kawan sudah banyak memahami ini. Dia menjadi bagian sebagai quality control. Komponen pendidikan dari sistem yang dilakukan secara sistematis, terencana dengan dia jadikan alat ukur keberhasilan. Untuk mempertimbangkan harga ataupun nilai berdasarkan kriteria tertentu. Nah, berarti tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pendidikan, apapun itu. Nah, istilahnya kemudian berkembang dengan nama evaluasi ini. Tapi karena manusia bukan saja sosok pribadi yang hanya bersikap religius, melainkan juga berilmu dan berketerampilan yang sanggup dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan pada standar penghitungan yang bersifat komprehensif. Jadi nggak bisa setengah-setengah. Jadi kalau sekarang itu mau menerapkan, kalau untuk yang sekarang diterapkan karena menganggap penilaian yang lama-lama itu bermasalah karena hanya mengukur kognitif, makanya banyak dikritik. Masa sekolah 3 tahun diukur hanya dengan 3 hari, lulus dan tidaknya. Kemudian belajar itu harus gembira, bukan harus stres gitu. Ketika kan ujian orang malah stres. Artinya anak tidak disadarkan bahwa ujian itu hakikatnya adalah proses kehidupan yang harus dijalani dalam keseharian. Dia harus siap kalau mau naik kelas itu harus melalui tes, melalui evaluasi, ada ujiannya gitu. Jangan sampai kemudian ada orang yang gagal ujian, dia anggap ini kiamat. Yang harus dilakukan apa ya? Bunuh diri, ya itu kan kejadiannya. Nah, maka yang harus dilakukan nih, dalam proses pendidikan Islam, tujuan itu merupakan sasaran ideal yang hendak dicapai dalam program dan diproses dalam produk kependidikan Islam. Ada outputnya. Nah, kemudian untuk bisa mencapai pada proses yang ideal tadi, itu kan dilalui dengan berbagai macam usaha, upaya, ikhtiar. Selama ikhtiar dan upaya ini dilakukan, maka selalu ada tantangan dan godaan. Nah, Anda bisa lihat, dengan memperhatikan kekhususan tugas pendidikan Islam yang meletakkan faktor pengembangan fitrah dan anak didik, nilai-nilai agama dijadikan landasan kepribadian anak didik. Termasuk ketika ini nih, melalui proses tahapan evaluasi. Orang sering menyebut istilah evaluasi itu kalau dalam bahasa agama ada al-isab, ada al-bala, al-hukum, al-qadha, al-nazar, al-imtihan. Ini nama-nama ini nama-nama lain daripada istilah evaluasi ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah bahwa ada 3 tujuan pedagogis dari sistem evaluasi Allah terhadap manusia. Ini kalau misalkan kita lihat ayat-ayat Quran yang bicara tentang evaluasi ini luar biasa, banyak sekali. Saya tadi lupa menyampaikan beberapa ayat Quran yang terkait dengan kurikulum ya. Itu kalau Anda baca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, itu semuanya ada komponen ilmu dari pendidikan Islam. Dari mulai Iqra bismirabbikal khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di ayat 1 sampai 5 kalau Anda telaah dengan seksama, di situ banyak sekali kata, kalimat yang menunjukkan itu komponen dari sistem pendidikan Islam. Nanti di sesi lain saya akan jelaskan itu. Nah,
terkait evaluasi, ternyata bentuk-bentuk evaluasi juga itu dalam rangka apa sih? Menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problematika kehidupan yang dialaminya. Nah, kalau Anda yang sering baca Quran surat Al-Mulk pasti hafal ayatnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya bahwa Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian, hakikatnya adalah sebagai ujian siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Paling baik amalnya itu terkait dengan bagaimana dia bisa menghadapi problematika kehidupan, baik itu kehidupan ataupun kematian, sebagai bagian dari proses untuk menguji daya tahannya. Oke, next yang kedua, untuk mengetahui sampai di mana atau sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah diterapkan Rasulullah terhadap umatnya. Ini juga kalau Anda baca dalam Ulumul Quran itu selalu ada cerita bahwa Nabi Muhammad itu selalu dites ulang oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu apakah bacaannya sudah benar atau tidak, atau ada yang lupa atau tidak. Itu Rasulullah itu pun sampai sejauh mana untuk diketahui sudah dilaksanakan atau tidak. Lalu next, tujuan pedagogis dari sistem evaluasi Allah terhadap manusia itu adalah untuk menentukan klasifikasi tingkat-tingkat hidup dari keislaman ataupun keimanan manusia, sehingga manusia diketahui siapa yang paling mulia di sisi Allah, yaitu yang paling bertakwa kepadanya, manusia yang sedang dalam iman dan ketakwaannya, manusia yang ingkar kepada ajaran Islam. Akan kelihatan. Jadi memisahkan emas dari batu, dari tanah, itu tidak gampang. Ya disaringlah, dicucilah, lalu setelah itu kemudian dibakar. Setelah dibakar juga ditempa lagi, dicetak. Setelah dicetak juga terus saja dilakukan proses. Hanya untuk membuat emas itu betul-betul emas atau tidak. Jadi kalau Anda emas, ya Anda harus siap dibakar, Anda harus siap diuji. Seberat ujian itu, maka sebetulnya Anda sedang diupayakan menjadi terhormat dalam kehidupan. Eksistensinya dihargai. Nah, subjek dan objek evaluasi, di sini juga tadi juga ada yang menjelaskan, objek evaluasi adalah peserta didik, maksudnya siapapun yang mengikuti proses pendidikan dialah objeknya. Nah, subjeknya siapa? Dalam arti ini aspek tertentu yang terdapat dalam peserta didik. Sebetulnya subjek dan objek dari evaluasi itu adalah peserta didik itu sendiri. Jadi yang menjadikan subjek evaluasinya adalah si peserta didiknya, kemudian objeknya itu adalah aspek-aspek tertentu yang terdapat dalam peserta didik. Jadi tidak ansih manusianya saja, tapi komponen yang terdapat dalam manusianya itu sendiri. Nah, evaluasi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti pertama dengan evaluasi diri sendiri, ataupun juga bisa dilakukan dengan evaluasi kita kepada orang lain. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, apakah dalam prinsip-prinsip, nah, kalau misalkan sekarang kan di pendidikan kita di Indonesia, menjelang tahun 2020 ini, pemerintah akan melakukan yang namanya AKG, Assessment Kompetensi Minimum, yang ini diharapkan bisa memberikan jawaban terhadap bagaimana cara mengukur kemampuan siswa, tidak dilihat dari aspek-aspek yang sifatnya parsial tadi, hanya nilai saja, atau hanya kemampuan sederhananya saja. Maka diupayakan bisa mengukur keseluruhan. Nah, untuk AKG mungkin tema lain yang bisa Anda pelajari, kalau untuk di sekolah atau di madrasah, ini tema yang harus dikuasai oleh guru. Maka nanti guru itu bukan untuk dalam rangka menuntaskan kurikulum, tapi bagaimana guru memberikan kecakapan kepada murid agar murid lebih bisa memahami apa yang harusnya dia lakukan. Persis seperti halnya hari ini di era pandemik, sebenarnya kalau Anda mengajar, itu bukan dalam rangka menuntaskan isi kurikulum seperti kurikulum yang terdapat di dalam silabus. Tapi lebih daripada itu, kurikulum yang diharapkan adalah anak memiliki skill, kemampuan, attitude yang bagus, walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Artinya, kita harus sudah siap dalam kondisi dan situasi manapun untuk tetap belajar.
Walaupun pada prinsipnya tidak ada satu orang pun yang siap dengan pandemi ini. Tidak ada. Mau guru, mau dosen, sama saja nggak ada yang nggak siap. Tapi kalau sudah seperti ini harus sudah siap. Karena apa? Ketahanan kita menghadapi ujian hakikatnya menunjukkan kualitas diri kita. Kalau misalkan kualitas diri kitanya baik, diuji segimanapun tetap baik kok. Tapi kalau misalkan batu ujiannya saja yang rendah Anda sudah ketar-ketir, stres, down, kemudian lagi nervous, dan kadang-kadang fobia terlalu berlebihan gitu, sampai jawabannya naon sih, pengen tahu isi ayah naon. Itu kan ciri-ciri orang yang tidak siap dengan kompetensi dirinya. Jadi kita harus membangkitkan, kalau buat kita ya, buat para mahasiswa S2 ataupun juga Anda yang jadi guru, Anda harus bisa memastikan, memberikan rasa kepercayaan diri yang kuat kepada anak didik kita, bahwa yang namanya ujian itu adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan bagi orang-orang yang memiliki kualitas yang baik. Jadi ujian itu, evaluasi itu bagian dari proses hidup yang harus dilalui, mau tidak mau. Kita harus siap menghadapi ujian. Orang yang tidak menghadapi ujian, cirinya dia tidak siap naik kelas gitu. Hidup kan tidak pengennya tidak standby di kelas itu saja, tapi harus naik terus. Nah, dalam pendidikan Islam, evaluasi ini harus terus dilakukan dalam konteks untuk mengukur tingkatan tadi. Ada yang afektifnya, ada yang kognitifnya, termasuk juga ada yang psikomotoriknya. Tetapi sekali lagi tidak mudah untuk melakukan ini, ya, karena orang kadang-kadang tidak siap juga dengan suasana itu, apalagi kalau sudah ngomongnya masalah dana, ngomong masalah duit. Makanya kalau saya boleh mengatakan, jika Anda memiliki lembaga pendidikan tapi masih bermasalah dengan masalah keuangan, ciri bahwa memang Anda tidak siap dengan resiko untuk menghadapi itu tantangan memiliki lembaga pendidikan. Oleh sebab itu gimana caranya? Belajarlah, harus cepat untuk bisa menuntaskan dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah itu. Jangan sampai ujung-ujungnya tiap tahun dengan urusan mang dana lagi. Artinya, kalau setiap tahun masalah dan problemnya itu adalah dari satu sisi yang sama, ciri bahwa kita tidak belajar untuk bagaimana mengantisipasi itu untuk tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Oke, saya pikir itu saja dulu sementara. Ini waktu sudah 17.16. Kalau ada pertanyaan, nanti Anda silakan tulis dalam kolom di chat di WA grup bimbingan tesis, boleh. Oke ya, saya pikir cukup sekian. Terima kasih atas tampilan kelompok 3 dan 4, dan Anda yang hadir hari ini ada 24 orang. Terima kasih. Berarti ada 6 orang yang tidak hadir. Tolong disampaikan informasi ini kepada kawan-kawan Anda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.